Kami mengucap syukur karena kami bisa masuk di tahun yang baru ini 2025, bahkan di akhir bulan yang pertama ini ya Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami umat-Mu di tempat ini. Setiap hari kami bisa memperoleh kemenangan demi kemenangan. Karena Tuhan memberikannya kepada kami. Engkau berbicara kepada kami semua Bapa tanpa terkecuali. Firman-Mu berkuasa mengubah setiap hidup kami, bahkan menjaga hidup kami. Berfirmanlah saat pagi hari ini bagi kami semua ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus dengan kuasa yang tidak terbatas. Haleluya. Yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Ya, shalom bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini. Saya juga menyambut shalom Bapak Ibu Saudara yang mengikutinya secara online via Zoom. Di layar Zoom juga ada Bapak Pendeta Albert dan Ibu Munarsi. Ya, gembala dari Gereja Tuhan GBI di Banggai. Selamat beribadah Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati dan kita semua yang ada di tempat ini. Hari ini Bapak Ibu Saudaraku, kita akan belajar firman Tuhan dengan judul mentalitas pemenang. Katakan bersama-sama 1, 2, 3. Mentalitas pemenang. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, kalau ngomongin mental, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu ada kaitannya dengan batin atau watak manusia. Jadi kalau kita ngomongin mental, itu sesuatu yang inside, sesuatu yang di dalam diri manusia. Memang tidak kelihatan, tapi punya peran penting dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Nah yang menarik ya Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita ngomongin mental, itu bicara tentang kejiwaan. Bicara tentang jiwa. Nah dalam jiwa manusia, itu ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Jadi kehidupan manusia Bapak Ibu Saudara bukan hanya terdiri dari jasmania, dari badania saja, tubuh kita saja. Tapi kita juga harus memperhatikan kebutuhan mental kita, kebutuhan jiwa kita. Apakah hari-hari ini kita mengisi pikiran dan perasaan kehendak kita dari firman Tuhan, atau pikiran perasaan kita, kehendak kita jalan seiring ajaran-ajaran dunia ini? Nah kita akan belajar bersama-sama. Kenapa? Karena Alkitab mencatat dalam Bilangan 14 ayat 24, Alkitab mengatakan begini, tetapi hambaku Kaleb karena lain jiwa yang ada padanya. Wow. Hanya Kaleb dikatakan di Alkitab punya jiwa yang berbeda. Kalau Bapak Ibu Saudara nggak percaya, baca tuh tokoh-tokoh Alkitab dalam perjanjian lama kah, dalam perjanjian baru. Ternyata dikatakan hanya Kaleb yang punya jiwa yang berbeda. Yosua saja yang menggantikan Musa tidak dicatat diakui bahwa jiwanya berbeda. Tapi Kaleb punya jiwa yang berbeda. Artinya begini, pikiran dan perasaan kehendak Kaleb pada waktu itu beda dengan orang-orang sejamannya. Ketika disuruh mengintai, ya kan, kota Kanaan 12 orang, 10 balik kasih kabar buruk. 2 balik termasuk Kaleb di situ, kasih kabar. Memang betul negerinya penuh dengan susu dan madu. Memang betul penduduknya itu besar-besar raksasa. Tapi ketahuilah bahwa kita ditolong oleh Tuhan. Nah ini menyatakan bahwa orang yang punya jiwa pemenang, mentalitas pemenang Bapak Ibu Saudara, dia tidak akan berjalan dengan pikiran-pikiran badanianya, jasmanianya. Ingat Bapak Ibu Saudara, kita baru masuk tahun 2025, kita nggak tahu apa yang akan terjadi beberapa bulan ke depan, beberapa minggu ke depan, beberapa hari ke depan, bahkan sekian detik ke depan kita nggak tahu apa akan terjadi. Tapi ketahuilah bahwa Tuhan mau kita belajar sesuatu dari firman Tuhan hari ini dalam Kejadian 1 ayat 28. Mari baca sama-sama Bapak Ibu Saudara, 1, 2, 3. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ketika Allah ciptakan manusia pertama, Allah katakan beranak cuculah. Tapi lihat, ketika Allah berikan perintah kepada manusia, Allah sudah blessing duluan. Allah sudah berkati manusia duluan. Betul? Lihat, Allah memberkati mereka, baru diikuti dengan perintah-perintahnya. Wow.
Jadi kalau Bapak Ibu Saudara dengar firman Tuhan hari ini, kelihatannya mungkin sulit, tapi percayalah Tuhan berkati kita dengan kemampuannya. Amin. Ya, Allah sudah berkati kita manusia sebelum kita melakukan perintahnya. Ada kemampuan daripada Allah buat kita. Makanya sebenarnya kalau Bapak Ibu lihat dalam versi bahasa Inggris, kata berkuasa itu digunakan kata sabdu. Artinya mengendalikan di bawah. Sesuatu di bawah kontrol kita, sesuatu di bawah kendali kita. Makanya manusia berlomba-lomba menciptakan begitu banyak alat teknologi. AC diciptakan untuk apa? Menaklukkan cuaca panas. Telepon diciptakan untuk menaklukkan apa? Jarak yang jauh untuk kita tidak bisa berkomunikasi, menjadi bisa berkomunikasi dengan telepon. Sedemikian rupa begitu banyak kecanggihan teknologi diciptakan oleh manusia. Untuk apa? Menaklukkan segala sesuatu yang tidak mungkin. Tapi sayangnya Bapak Ibu Saudara, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka manusia diikat oleh apa? Ketakutan. Oleh apa? Kekhawatiran, kegagalan, kesakitan, kekecewaan, kecemasan. Jangan-jangan kita baru masuk tahun 2025 ini kita masih dihantui oleh hal-hal seperti ini Bapak Ibu. Kita masih takut, kita masih kecewa, kita masih cemas. Tadi kesaksian ibu ya, lagi berobat ke dokter. Kenapa ya? Karena mungkin ada sakit, ada gejala. Lihat nih, mengikut Tuhan, Tuhan tidak janjikan bahwa kita akan lepas dari masalah. Halo, Tuhan tidak pernah menjanjikan mengikut Tuhan, mengiring Tuhan bebas dari masalah, tidak. Tapi yang Tuhan janjikan apa? Ada kekuatan dan jalan keluar. Ini yang di Alkitab katakan buat kita bersama-sama. Nah, beberapa menit ke depan Bapak Ibu Saudara saya akan mengajak untuk memahami bahwa apa yang Alkitab katakan tentang kemenangan di dalam Dia. Apa sih yang Alkitab bilang tentang kemenangan? Apa sih yang Alkitab mau sampaikan kepada kita bahwa ada kemenangan di dalam Dia? Yang pertama, 1 Korintus 15 ayat 54. Saya rindu kaum wanita baca ayat ini. 1, 2, 3. Iya, maut telah ditelan dalam kemenangan. Jadi yang pertama ini Bapak Ibu Saudara, poin yang buat kita adalah kemenangan atas kematian. Kemenangan atas maut sudah ditaklukkan oleh Dia. Kalau kita ngomongin kematian Bapak Ibu, ngomongin maut, itu sesuatu yang sangat tidak mungkin untuk kita apa? Orang sudah mati bisa hidup. Sesuatu apa? Kehilangan harapan, kehilangan apa? Semangat, kehilangan gairah, mati. Tapi lihat, ditaklukkan oleh Dia. Pada hari ketiga Yesus bangkit. Kematian aja Pak, itu bisa ditaklukkan oleh Dia. Apalagi cuma masalah kantong. Apalagi cuma masalah apa? Sakit kita. Masalah perut. Maut itu sesuatu, kematian sesuatu yang sudah tidak mungkin, udah kehilangan putus harapan, udah nggak mungkin ada tanda-tanda kehidupan, tapi bisa ditaklukkan oleh Dia. Amin. Bapak Gereja John Owen mengatakan begini, benih segala dosa ada di setiap hati manusia. Tuh. Jadi dalam hati kita Bapak Ibu Saudara, kecenderungan untuk berbuat dosa itu setiap hari ada. Lihat nih, iblis tidak mau kita betul-betul lepas dari kebiasaan kita yang lama loh. Dia akan terus serang kita, dia akan terus godai kita, dia akan terus menjatuhkan kita. Akhirnya apa? Lambat laun kita jauh daripada Tuhan. Ini kemauan iblis. Tapi kemauan Tuhan apa? Surga itu penuh dengan orang-orang yang mencintai Dia. Dan doa saya, kerinduan Tuhan itu ada di tempat ini Bapak Ibu. Ayo jadikan tahun 2025 ini Bapak Ibu Saudara, jangan lagi fokus dengan perut, jangan lagi sibuk dengan masalah ekonomi. Memang kita butuh, tapi sibuk cari Tuhan. Nggak ada amin. Lalu firman Tuhan bilang apa?
Matius 6 ayat 33, cari dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Berkat itu mengikuti kita, bukan kita cari-cari berkat. Tuhan itu harus di depan. Amin. Firman Tuhan itu harus di depan. Maka berkat yang ngikutin kita. Loh, firman Tuhan bilang apa? Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kalau Bapak Ibu punya senter, punya lilin senter Bapak Ibu Saudara taruh di depan atau di belakang? Ya di depan lah. Tujuannya apa? Supaya kegelapan itu menyingkir. Kita bisa jalan dengan aman. Lah kalau firman ditaruh di belakang, artinya kita taruh Tuhan di belakang. Lalu siapa di depan? Jawab sendirilah. Ya ada tuh orang Kristen model-model seperti itu. Di setiap Natal datang dia. Kenapa di sana tuh ada bagi-bagi sembako? Di sana tuh Bapak Pendetanya bagi-bagi ampau, apalagi mau Imlek ini. Udah ke sono aja dulu, nggak usah kesini dulu gitu kan. Di sini nggak ada, di luar banyak. Kasih tahu kanan kirinya, carinya Tuhan bilang. Iya dong. Kenapa? Karena kita sudah menerima kemenangan itu. Yesus mati buat kita. Taklukkan kematian, taklukkan sesuatu yang tidak mungkin. Ada pengharapan untuk hidup, tapi dibangkitkan pada hari ketiga anak Allah itu. Yesus Kristus Allah kita. Nah yang kedua, ngomongin kemenangan Bapak Ibu Saudara, 1 Korintus 15 ayat 57. Mari kaum pria baca, 1, 2, 3. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kemenangan kita poin yang kedua sudah diberikan dalam anaknya. Jadi bukan Bapak Gembala di tempat ini yang menjanjikan kemenangan bagi jemaat Tuhan di sini, bukan. Tapi kemenangan itu dijanjikan dan diberikan oleh siapa? Oleh Bapa lewat anaknya. Lewat Yesus Kristus. Seharusnya kita sebagai orang percaya nih, sedikit-sedikit yang kita cari siapa? Yesus cari. Sedikit-sedikit cari Yesus. Cari dia. Pastor Michael Christian, beliau pernah mengatakan begini, berkat rohani bukan tentang mengalami terobosan, melainkan Tuhan yang memberikan penebusan. Kalau tahun kemarin mungkin 2025 kita mengalami terobosan-terobosan. Ya, pekerjaan kita dibuat berhasil, kesehatan kita dibuat pulih oleh Tuhan, anak-anak kita mulai berhasil, ya pelayanan Tuhan mulai bertambah jumlahnya. Ini terobosan-terobosan tahun kemarin. Tapi jangan berhenti sampai di terobosan itu Bapak Ibu Saudara. Harusnya kita meyakini bahwa Tuhanlah sudah memberikan penebusan kepada saya. Dan hidupku bukan lagi untuk diriku sendiri, tapi hidup untuk Tuhan. Kemenangan sudah diberikan loh oleh anaknya. Kemenangan kita sudah jelas, jangan tukar dengan apa? Dengan kemenangan yang diberikan oleh dunia ini. Karena orang dunia mengatakan begini ya Bapak Ibu Saudara, dengar baik-baik. Kamu dibilang sukses, kamu dibilang berhasil, kamu dibilang diberkati Tuhan, tanda kutip gitu ya. Kalau kita punya banyak harta, punya kedudukan baik di dunia, punya prestasi baik, punya apa? Pujian daripada manusia. Ini buat mereka nih. Orang-orang dunia mengatakan seperti itu. Tapi dengar baik-baik. Tak kala kita ada di lembah sekalipun, harusnya kita bisa berkata begini, aku diberikan kemenangan oleh Tuhan. Tak kala kita pun sakit, mungkin belum sembuh sampai hari ini, kita tetap meyakini bahwa Tuhan sudah memberikan kemenangan kepada saya. Itu di dalam. Mentalitas seorang pemenang itu ada di dalam. Walaupun dalam kondisi apapun, yang namanya punya mentalitas pemenang Bapak Ibu Saudara, dia tidak akan mudah menyerah. Terus jalan, kenapa? Saya percaya hari ini Tuhan kasih berkat yang baru buat saya. Besok ada berkat yang baru lagi Tuhan kasih. Ingat waktu bangsa Israel berjalan di padang gurun, setiap hari dikasih mana yang baru. Kumpulkan cukup untuk hari ini. Jangan simpan-simpan. Ternyata ada juga bangsa Israel yang khawatir sama hari esok. Dia simpan, lalu paginya dilihat busuk. Ayo Bapak Ibu Saudara, sekali lagi ketika kita ikut Tuhan, percayalah bahwa
Tuhan mau supaya kita hari demi hari menikmati kemenangan yang sudah diberikan lewat anaknya, Yesus Kristus. Yang ketiga, 1 Yohanes 5 ayat 4. Kita baca sama-sama ya, 1, 2, 3. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Poin ketiga, kemenangan hanya melalui iman. Kepada siapa? Kepada Yesus. Di luar banyak iman enggak? Ada banyak. Iman tukang somai, iman bin Santoso, tukang bakwan, iman juga kan? Iman. Tapi iman yang dimaksud ini adalah iman percaya kepada Kristus. Nanti waktu Yesus datang nih Bu, Dia nggak akan tanya berapa emas yang kau punya Ci, berapa kilo yang kau simpan. Enggak, Dia nggak nanya itu. Yang Dia tanya apa? Adakah iman di bumi ini? Dalam bagian lain firman Tuhan mengatakan begini, jika engkau punya iman sebesar biji sesawi saja, engkau dapat pindahkan gunung ini, tercampaklah ke laut. Betapa pentingnya iman kita untuk kita bisa menikmati kemenangan di dalam Tuhan. Kalau kita mengatakan begini, Pak saya punya iman, tunggu dulu, uji dulu iman kita. Seorang atlet Bapak Ibu Saudara, sebelum bertanding, dia akan masuk dalam pelatnas, pusat pelatihan nasional. Pelatnas, di situ dilatih oleh coachnya, dilihat signifikan enggak, progresnya nambah enggak. Kalau sudah signifikan, progresnya nambah, dia siap diterjunkan untuk apa? Mewakili negaranya. Kita ini seperti sedang ada di pelatnas Bapak Ibu Saudara. Ada banyak orang di dalam dunia ini, kita ini atlet-atlet rohaninya Tuhan. Kita sedang ada di pelatnas, dipilih oleh Tuhan sebagai orang percaya. Kita sedang ditempa, diproses, diuji. Dengan cara apa? Masalah datang, sakit penyakit datang, kekhawatiran datang, kecemasan datang, kekecewaan datang. Lihat ini semua apa? Cara Tuhan untuk menguji iman kita. Ya kalau Tuhan bilang begini, ya udahlah memang kamu belum bisa terjun wakili kerajaan surga, perang segala tipu daya iblis, godaan-godaan dunia ini. Pantesan kita setiap hari nih Pak, kita khawatir, kita takut, kita stres, kita mulai apa nggak bergairah lagi. Si Inko itu mana ya? Kok nggak pernah ke gereja lagi ya? Waduh nggak tahu Pak, kayaknya dia udah males ibadah. Kenapa? Ya nggak tahu, dia punya masalah berat katanya. Udah didoain, udah dikunjungin, udah ditelepon, udah datang tim besuk, tetap aja dia apa? Nggak mau datang ibadah. Ada masalah sama mentalnya, ada masalah sama jiwanya. Biasanya Bapak Ibu Saudara, ketika Bapak Ibu Saudara pergi ke dokter, apa yang pertama kali dokter tanya? Ya, apa? Apa yang dirasakan? Bener gak? Apa yang dirasakan? Lalu kita ngomong begini, gak tahu Pak, pokoknya saya rasa terus kan. Saya rasa begini. Oke Bu, saya cek ya. Dicek, darahnya normal, ya kan, gulanya normal, asam uratnya normal, gak ada masalah. Pulang aja Ci, gak apa-apa. Tapi dia masih rasa sakit nih. Minggu depan balik lagi ke dokter yang lain. Penasaran dia kan? Ah dokternya salah kali. Cek lagi. Sama semuanya normal. Berarti yang sakit apa Pak? Bu? Jiwanya. Mentalnya sakit. Lihat ya. Orang percaya yang punya mental yang sakit, saya pastikan imannya kendor. Imannya nggak ada sama Tuhan. Coba colek kanan kirinya. Mana iman kamu bilang? Ada di dalam Pak. Ada di dalam. Ayo,
Makanya ada seorang yang bernama Joseph Prince, Bapak Ibu Saudara. Dia bilang begini, semakin kamu percaya bahwa kamu benar di dalam Kristus, semakin kamu akan mengalami kemenangannya dalam hidupmu. Semakin kita percaya sama Tuhan, semakin percaya beriman kita kepada Tuhan, lihat nih, kita akan mengalami kemenangan. Sekali lagi ya Bapak Ibu Saudara, ngomongin kemenangan, jangan cuma ngomongin masalah finansial, ekonomi. Ngomongin kemenangan Bapak Ibu Saudara, walaupun gak punya uang, kita masih bisa rasakan damai sejahtera. Tuh. Iya, ada orang punya uang Pak, gak bisa tidur. Kenapa? Mikirin harta gua. Nanti kalau gua mati gimana, siapa yang nerusin? Ada orang punya uang banyak, bisa jalan-jalan kemana-mana, tapi sampai tempat rekreasi, sampai di luar negeri, gak tenang juga jiwanya, pikirannya. Coba Bapak Ibu Saudara, mau yang mana? Punya uang tapi gak tenang jiwanya, atau gak punya uang jiwanya tenang? Jangan bilang punya uang jiwanya tenang, nah, itu semua juga maunya begitu toh. Kasih option lain dong Pak, gitu kan. Punya uang jiwanya tenang, itu maunya kita kan. Tapi faktanya di lapangan sekarang kita gak punya dua-duanya. Uang gak banyak, jiwa juga gak tenang gitu kan. Ini masalah. Makanya yang perlu kita perbaiki apa? Mental kita, jiwa kita, supaya apa? Supaya setiap hari situasi apapun, musim apapun berganti, kita mau katakan bahwa aku menang di dalam Tuhan. Amin. Ya, yang keempat, yang terakhir Bapak Ibu Saudara, ngomongin tentang kemenangan. Wahyu 3 ayat 21. Mari baca sama-sama. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Lihat, pada bagian terakhir ini, Tuhan memberikan upah bagi mereka yang menang. Pada akhirnya Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang menang itu akan mendapatkan reward dari Tuhan. Ya, kalau atlet bertanding aja ada reward kan. Ingat waktu Grace Poli'i sama Apriani ya, dapat medali emas di Olimpiade di Tokyo kan. Itu dia dapat apa? Medali emas kan. Medali emas. Apakah dia cukup senang? Senang banget. Apalagi bonusnya banyak didapat. Waktu dia balik ke Indonesia, negara kasih apresiasi setinggi-tingginya. Belum dapat bonus lagi dari beberapa perusahaan-perusahaan besar di Indonesia, kasih lagi sama mereka. Ini buat orang yang menang. Lah kita kagak menang, jangan ngarep bonus sama Tuhan. Bos aja nih, kita kerja nih, bos aja lihat kita nih kerjaan tugas sampai akhir, sampai bagus. Apa target tercapai di akhir tahun kemarin. Bos yang baik pasti akan kasih reward sama anak buahnya, apalagi Tuhan. Gak usah minta, Tuhan kasih. Kenapa? Dia tahu bahwa kita apa? Menang. Amin. Kita menang. Rick Warren berkata begini, jangan biarkan situasi yang mustahil mengintimidasi kamu. Biarkan hal ini memotivasi kamu untuk lebih berdoa, lebih percaya, lebih berharap. Jangan-jangan hari-hari ini nih Bu, kita sedang diintimidasi nih. Diintimidasi. Oleh apa? Tadi tuh rasa sakit kita, aduh bener gak ya saya bisa sembuh ya. Atau kita punya apa? Rasa apa? Rasa bersalah, dituduh kita, terus dituduh. Rasa apa? Kecewa, aduh memang saya gak berguna, memang saya udah gak disayang sama anak-anak saya gak diperhatiin lagi sama suami, sama istri saya gak berharga lagi, saya gak produktif lagi, saya sudah pensiun, gak bisa buat apa-apa. Intimidasi nih. Terus dikasih intimidasi, sampai pada akhirnya Pak, kita kehilangan gairah. Orang kalau sudah kehilangan gairah, tinggal tunggu game over. Tahu game over? Mati. Kenapa? Udah kehilangan gairah, udah kehilangan semangat.
Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara melihat dalam kitab Wahyu, ya, karena kitab Wahyu penulisnya adalah Rasul Yohanes yang sedang berada di Pulau Patmos, dibuang dan menjalankan kerja paksanya di tambang batu bara, menuliskan ada banyak upah yang diberikan bagi mereka yang menang hingga garis akhir dalam hidupnya. Saya catat itu Bapak Ibu, dari Wahyu pasal 2 sampai Wahyu pasal 3. Orang yang menang pada akhirnya nih, finishing well, ya, sampai garis akhir, dia akan diberi makan dari pohon kehidupan. Tidak akan menderita di kematian yang kedua. Tertulis namanya dalam batu putih, berkuasa atas bangsa-bangsa. Tidak akan terhapus dalam kitab kehidupan namanya. Dijadikan soko guru, bahkan duduk dalam tahta Allah. Ini orang yang menang. Wow. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara, kita semua adalah orang-orang yang menang. Jadi nanti kita reuni lagi di sorga. Jangan sampai begini ya, udah sampai sorga. Si engkau itu mana ya? Kok gak ada ya? Padahal waktu di gereja datang pagi duluan. Orang pada belum datang, dia datang duluan. Kok gak ada sih? Cari-cari ke sana sini, gak ada. Coba lihat lagi mukanya kanan kiri. Ngomong begini, kita reuni lagi di sorga, bilang. Kalau kita finishing well, kalau kita menang, kalau sampai garis akhir, ada upah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Saya berdoa sekali lagi, bapak-bapak, ibu-ibu, pastiin satu keluarga kita semua ada nanti di sorga. Pastikan satu keluarga kita semua menjadi orang-orang pemenang. Menang, punya mentalitas pemenang. Saya ingat satu kali beberapa tahun yang lalu ketika Mike Tyson mau bertanding melawan Evander Holyfield. Ya mungkin Bapak Ibu tahu ya. Ya nonton itu karena saya waktu itu masih kelas berapa itu. Saya tonton sama papa saya. Wah pokoknya di atas kertas ini Tyson menang deh. Kenapa? Karena Holyfield itu pada waktu itu sudah jadi penginjil nggak salah. Sudah cukup tua. Ya. Tapi dia mau bertanding lawan Mike Tyson, latihan dia. Ya, latihan kenapa? Karena lawannya itu si leher beton. Mike Tyson ini kan kuat. Dan Mike Tyson itu punya prinsip mengalahkan musuh itu harus di bawah 3 ronde. Di atas 3 ronde dia akan kesusahan untuk mengalahkan musuh. Benar saja Bapak Ibu Saudara. Ketika hari H itu tiba, Evander Holyfield itu datang, ya, dia pakai selempang di sini. Apa tulisannya Bapak Ibu? Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Itu ayat tuh yang dipakai sama Evander Holyfield. Nah, setelah dia taruh, dia bertanding. Betul. Lewat 3 ronde. Tyson sudah penasaran kenapa Holyfield nggak jatuh-jatuh. Dia mulai kelabakan tuh. Kenapa? Staminanya mulai berkurang. Tapi dengan taktiknya Holyfield, dia coba ngeles pukulan-pukulan Tyson terus sampai beberapa ronde ke depan. Akhirnya Mike Tyson nyerah. Dia gigit telinganya Holyfield. Salah dia, udah tahu mau tinju puasa, lapar dia kan. Dia gigit itu telinganya Holyfield. Ya kan? Dia kecewa kenapa? Karena dia nggak bisa kalahkan Holyfield di bawah 3 ronde. Akhirnya yang menang siapa? Holyfield yang menang. Sejak itu ayat Filipi 4 ayat 13 Bapak Ibu Saudara ini cari, di googling, dilihat apa itu bunyinya, apa itu artinya. Wow, orang yang menang nih harus dimulai dari mentalnya dulu. Gak mungkin tiba-tiba kita jadi pemenang, gak mungkin Pak. Harus melewati proses ujian iman itu. Amin. Ayo, hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara masuk tahun 2025 ini. Milikilah mentalitas pemenang. Kenapa? Karena sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Lewat anaknya, iman kepadanya. Dan pada akhirnya orang-orang yang menang akan mendapatkan upah daripada Tuhan. Ayat terakhir, Wahyu 21 ayat 7. Mari baca sama-sama. 1, 2, 3. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allahnya dan ia akan menjadi anakku.
Wow. Lihat dalam Wahyu, Bapak Ibu baca tadi Wahyu pasal 2 sampai dengan Wahyu pasal 3. Barang siapa menang ia akan memperoleh semuanya ini. Apa semuanya ini? Yang tadi kita baca. Semuanya itu menjadi milik kita. Karena kita adalah orang-orang yang menang. Dan aku dikatakan sini, kita ini akan dijadikan anak-anak Tuhan. Anak-anak Allah. Amin. Mari lalui perjalanan iman kita Bapak Ibu Saudara, keseharian kita, teruslah berjalan bersama dengan Tuhan. Sehingga kita bisa mengatakan, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Amin. Colek kanan kirinya bilang ini, jadilah pemenang. Kita berdiri bersama-sama, kita nyanyikan pujian tadi, refnya berulang-ulang kali, dan kita akan berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. Segala perkara, segala perkara dapat ku tanggung. Nyanyikan dengan iman. Yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Lagi katakan, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi. Amin Tuhan. Penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Bapak Ibu Saudaraku, tutup mata, pejamkan mata jasmani kita, buka mata hati kita buat Tuhan. Hari ini engkau dan saya sudah dengar firman Tuhan, dan firman-Nya sangat jelas. Tuhan menginginkan saya dan saudara miliki mentalitas pemenang. Jadilah menang di dalam Tuhan. Kalau hari-hari ini Bapak Ibu Saudara mungkin kau pernah mengalami kekalahan, pernah mengalami kegagalan, apapun itu. Mungkin kita dihantui oleh ketakutan, dihantui oleh rasa cemas, kecewa, apapun pergumulan masalah hidup kita. Seharusnya itu tidak boleh membuat kita kalah di dalam Tuhan. Karena Tuhan sudah menanggungnya di atas kayu salib buat hidupku dan hidupmu. Kemenangan sudah diberikan oleh Tuhan buat kita sebagai orang-orang percaya. Siapa di antara Bapak Ibu Saudara, engkau yang dengar firman Tuhan, dan engkau mengatakan bahwa firman itu buat saya Pak, firman itu buat saya, karena Tuhan bicara kepada saya, supaya saya jadi pemenang. Saya tidak lagi kalah sama masalah saya, sama tipu daya iblis. Saya tidak mau kalah, karena saya khawatir, karena saya cemas. Kalau hari ini Bapak Ibu engkau dengar firman Tuhan, dan firman itu menjadi kebutuhanmu yang utama, kau boleh angkat tangan kanan di atas kepala dan taruh tangan kirimu di dada. Tidak perlu maju ke depan, di tempat masing-masing Bapak Ibu Saudara berada. Engkau yang meresponi firman Tuhan dan mengaminkan firman Tuhan pagi hari ini, kau boleh angkat tangan dan taruh tangan kirimu di dada. Bapak lihat tangan-tangan yang terangkat pagi hari ini, baik yang ada di Zoom, secara online, baik yang ada di tempat ini ya Tuhan. Aku berdoa Tuhan, Tuhan kami mau jadi umat pemenang. Kami tidak mau kalah dengan masalah kami.
Kami tidak mau kalah dengan penyakit kami. Kami tidak mau kalah dengan kekhawatiran kami, kecemasan kami, kekecewaan kami. Kami tidak mau kalah Bapa atas segala tipu daya iblis. Tapi hari ini aku bertindak dengan iman. Engkau berikan kemenangan bagiku, bagi keluargaku, bagi orang-orang yang aku kasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba lepaskan berkat Tuhan bagi umat-Mu di tempat ini Tuhan. Bagi mereka yang ada di Zoom, di dalam nama Yesus, kekuatan yang baru Tuhan berikan kepada kita. Kemenangan demi kemenangan setiap hari berjalan bersama dengan Tuhan. Amin, amin. Turunkan tangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Sekali lagi Bapa, hamba-Mu juga diberkati lewat firman-Mu saat ini Tuhan. Supaya kami tidak kalah dengan segala filsafat manusia, dengan segala godaan-godaan dunia ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih buat firman-Mu bagi kami. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Segala perkara dapat tetap percaya Tuhan setia, tetap percaya Tuhan setia. Tuhan Yesus, Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Siang ini kami datang lagi kepadamu. Kami bersyukur, terima kasih buat berkat firman-Mu yang sudah ditaburkan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Fani Paendong. Tuhan berkati firman-Mu biar jatuh dalam hati kami, jatuh dalam tanah yang baik, boleh bertumbuh, biar kami semua pulang menjadi umat pemenang Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Fani Paendong dalam pelayanannya, dalam keluarga, dalam kesehatan, dalam pekerjaannya Tuhan. Apa yang dikerjakan Tuhan jadikan berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin, amin. Silakan duduk.